Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba bedah satu topik teologis yang, wah, cukup mendalam ya. Soal gimana sih roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu dipahami sebagai tubuh dan darah Kristus. Kan ada macam-macam pandangan tuh. Kita punya beberapa penjelasan nih dari 3 tradisi utama. Katolik Roma, Lutheran, sama Ortodoks Timur. Jadi kita coba gali inti perbedaannya gimana mereka melihat misteri ini. Iya, menariknya tuh seringkali beda pendapat ini akarnya dari pendekatan yang beda juga. Ada yang pakai filsafat, ada yang lebih ke penekanan imannya. Kita mulai dari yang Katolik Roma dulu kali ya. Boleh? Di sini disebutnya transubstansiasi. Itu gimana tuh maksudnya secara simpel? Oke, jadi istilah ini kan kuatnya di zaman skolastik ya, pakai kerangka berpikirnya Aristoteles. Intinya, mereka bedain antara yang kelihatan, kayak rasa, rupa, bau roti, dan anggur, itu namanya aksiden. Sama hakikatnya, dalemannya gitu, substansi. Nah, dalam transubstansiasi ini, dipercaya pas imam ngucapin doa konsekrasi, aksidennya sih tetap nggak berubah. Tapi substansinya, jadi hakikat roti dan anggurnya itu, nah, itu berubah total. Ajaib gitu, jadi tubuh dan darah Kristus. Oh, oke. Jadi kelihatannya sih dirasalin ya tetap roti sama anggur biasa, tapi intisarinya, hakikat terdalamnya udah bukan itu lagi, udah jadi Kristus sepenuhnya. Persis, substansinya itu yang berubah. Makanya namanya trans, perubahan substansi. Paham. Jadi penekanannya di perubahan hakikat ya. Nah, terus kalau tradisi Lutheran gimana? Ini disebutnya konsubstansiasi. Mirip atau beda jauh nih? Nah, ini bedanya di sini. Kalau konsubstansiasi, substansi roti sama anggurnya itu nggak berubah. Roti ya tetap roti, hakikatnya, anggur ya tetap anggur. Tapi dipercaya juga substansi tubuh sama darah Kristus itu hadir barengan. Jadi kon itu kan artinya bersama. Hadir bersama, di dalam, di bawah, rupa roti dan anggur itu. Jadi ada 2 substansi hadir barengan gitu. Roti anggurnya ada, Kristusnya juga ada secara substansial di situ, dua-duanya utuh. Ya, pemahamannya gitu. Jadi ada kehadiran ganda lah istilahnya. Tapi yang menarik, dua-duanya ini transubstansiasi sama konsubstansiasi, walau hasilnya beda ya, sama-sama masih pakai kerangka pikir filosofi substansi ala Aristoteles itu buat ngejelasinnya. Oke. Nah, ini nyambung ke pandangan ketiga nih. Katanya Ortodoks Timur pendekatannya lain lagi, nggak pakai istilah trans atau kon ini ya. Betul banget. Kalau tradisi Ortodoks Timur, mereka cenderung lihat ini sebagai misteri ilahi, atau pakai istilah Yunaninya misterion. Mereka ngerasa nggak perlu atau mungkin malah kurang pas gitu ya, mencoba membedah gimana persisnya perubahan itu pakai kategori filsafat barat kayak Aristoteles tadi. Jadi landasannya lebih ke, ya iman aja pada apa kata Kristus. Ini tubuhku, ini darahku. Sama pengalaman gereja dalam liturgi selama ini. Jadi lebih ke ya diterima aja sebagai misteri iman gitu, fokusnya bukan di mekanisme perubahannya. Ya betul, diterima dengan iman. Penekanannya pada realitas kehadiran Kristus itu lewat pekerjaan Roh Kudus dalam ibadah. Analoginya tuh sering dipakai kayak inkarnasi. Yesus kan Allah sejati sekaligus manusia sejati. Kita kan nggak bisa jelasin gimana persisnya ilahi dan manusia itu nyatu, tapi kita percaya. Nah, mirip gitu. Roti dan anggur Ekaristi ini kelihatannya biasa, tapi diimani udah bener-bener jadi tubuh dan darah Kristus. Terus penekanan kuatnya juga di efeknya. Buat apa kita terima komuni? Karena ada tuh di 1 Korintus 11, Rasul Paulus ingatin kalau makan minum nggak layak, itu dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, bisa kena hukuman. Itu kan nunjukin kalau ini bukan simbol doang, tapi bawa realitas ilahi yang kudus. Tujuannya, ya persekutuan, koinonia kata Alkitab, sama Kristus dan sesama. Jadi satu sama dia, kayak di Yohanes 6 itu. Menarik. Jadi fokusnya lebih ke realitas kehadiran dan dampaknya ya. Terus soal praktek penghormatan nih. Kan kalau di Katolik ada tuh praktek adorasi sakramen Maha Kudus, hostinya dipajang gitu kan ya, disembah. Nah, kalau di Ortodoks gimana? Ada yang mirip gitu? Nah, kalau di Ortodoks, praktek kayak adorasi di luar liturgi komuni itu nggak ada. Malah ada semacam kekhawatiran ya takutnya jatuhnya jadi artolatria, kayak nyembah roti gitu. Penghormatan pasti ada, mendalam malah. Tapi fokus utamanya ya pas terima komuni itu,
Di dalam liturgi Ekaristi, memang sih tubuh Kristus yang udah dikonsekrasi itu disimpan dengan hormat di altar, namanya artoforion, sebagai tanda kehadirannya. Tapi nggak ada upacara penyembahan khusus di luar liturgi gitu. Fokusnya tetap di penerimaan komuni untuk persatuan dengan Kristus. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, kayak ada spektrum ya. Ada yang coba pakai filsafat buat ngejelasin gimananya, kayak Katolik sama Lutheran, meskipun caranya beda dikit. Terus ada yang lebih ke, ya udah, ini misteri, kita terima dengan iman, fokus ke realitas dan efek rohaninya, kayak Ortodoks. Iya, bisa dibilang gitu. Tapi intinya sama semua, ya. Percaya Kristus itu hadir secara nyata di situ. Betul, benang merahnya di situ, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Dan ini ninggalin pertanyaan menarik juga ya buat kita renungkan bareng-bareng. Sebatas mana sih akal budi kita, logika kita, sebaiknya atau seharusnya mencoba menjangkau misteri ilahi yang kayak gini? Dan gimana pengalaman iman, pengalaman ikut ibadah itu bisa kasih pemahaman yang mungkin ya melampaui penjelasan akal semata? Wah, iya juga ya. Pertanyaan bagus banget tuh buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, mantap pembahasannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.